Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah sungguh Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan biarlah Tuhan di ibadah ini kami sungguh bertemu dengan Engkau di dalam hadirat-Mu. Sungguh merupakan ibadah yang agung karena kehadiran-Mu ya Tuhan. Menjadi ibadah yang luar biasa karena Engkau hadir ya Tuhan di tengah-tengah kami. Terpuji nama-Mu pagi hari ini, kami datang dengan kerinduan hati yang besar untuk mendapatkan sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian kita, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita katakan lagi, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, Yesus. Hanya Engkau, hanya Engkau
kami meninggikan Engkau. Yesus, Yesus, haleluya, ku sembah Engkau, ku puji Engkau, Yesus, ku sembah Engkau, ku puji Engkau, ku tinggikan namamu, ku sembah Engkau, Yesus, ku sembah Engkau, haleluya, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, sembah bagimu Tuhan, sembah bagimu Tuhan, haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus, hiralah mataku ya maramo, Yesus Tuhan, hiralah malama ya sianda lama-lama, haleluya, haleluya, Yesus, sikara batakara lambu, nyatakan maksud hatimu bagi kami, nyatakan kehendakmu bagi kami, buat kami mengerti isi hatimu, agar kami dituntun oleh firman-Mu, haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, siara lama-lama ya siara lama-lama, pura lama takara lama yang siandara lama, hira lama lamba ya lamba, hira lama ya takara lama ya siara lama ya siara lama-lama, Yesuslah Tuhan, haleluya, firman-Mu sungguh menghidupkan kami, firman-Mu berkuasa memberi kekuatan bagi kami, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya,
Siana lama lama ya siana lama ya siana lama ikara lama ya siana lama. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Naikkan pujian, musimkan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, haleluya.
Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pagi ini, membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pagi ini, membawa kehidupan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami juga datang dengan penyerahan hidup kami Tuhan kepadamu. Sebab Engkau sumber mata air kehidupan, di mana kami mendapatkan aliran-aliran air hidup itu Tuhan. Sebab Engkau yang memberi kami air kehidupan Tuhan. Engkau yang memuaskan hasrat kami, memuaskan rasa haus kami, ya Tuhan. Engkau tempat kami berharap, Engkau yang menjawab doa kami, Engkau yang sanggup bekerja melampaui segala sesuatu. Engkau yang kami percayai, Engkau yang kami andalkan. Yesus Tuhan nama-Mu, Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya. Iralabata karalabaya sikaralabalabaya siande. Fikaralabalabaya siaralabalaba. Hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke baitnya, datanglah ke baitnya, dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya.
rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Firman Tuhan untuk kita hari ini. Mari sama-sama kita buka di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-27 dengan perikop Naaman disembuhkan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman-Nya? Ada beberapa tokoh di perikop ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Apa pesan Tuhan? Yang pertama, pelayan istri Naaman. Yang kedua, pegawai-pegawai Naaman. Yang ketiga, Naaman. Yang berikutnya, Raja Israel. Yang berikutnya adalah Nabi Elisa. Dan yang terakhir adalah bujang Gehazi. Pelayan istri Naaman. Dikatakan bahwa di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Walau seorang pelayan yang tertawan, dia tetap menyatakan imannya kepada Tuhan. Pada 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Walaupun berisiko menyampaikan sesuatu kepada seorang nyonya, karena dia adalah seorang pelayan, tetapi gadis ini sungguh telah menyatakan imannya. Dia berani menyampaikan itu karena memang dia yakin. Jadi iman yang dimilikinya itu disampaikannya, dinyatakannya kepada nyonyanya. Ini yang perlu kita pelajari dari seorang pelayan daripada istri Naaman. Bahwa mari nyatakan iman kita kepada Tuhan itu kita sampaikan juga kepada orang lain. Kita beritakan firman, siap sedialah baik ataupun tidak baik waktunya. Haleluya. Selanjutnya adalah pegawai-pegawai Naaman. Saat Raja Naaman menghadap Nabi Elisa menyuruh menyampaikan kepada Panglima Naaman, dikatakan seperti ini. Disampaikan, disuruh mandi gitu. Mandi selama sebanyak 7 kali. Nah, Naaman gusar. Naaman tidak mau
Tetapi mari kita lihat pegawai-pegawai Naaman berkata di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir." Nah, mari kita juga seperti ini di dalam lingkungan kita dimanapun kita berada. Menguatkan yang lemah, menguatkan orang-orang di sekitar kita. Kita sampaikan bahwa Tuhan mampu menolong. Kita sampaikan bahwa Tuhan mengasihi mereka supaya membawa dampak. Hal ini menyurutkan kegusaran hati daripada Naaman. Yang berikutnya kita belajar daripada Naaman itu sendiri. Apa sih yang membuat Naaman menjadi gusar? Membuat Naaman tidak mau, dia mau pulang dengan panas hati. Karena Naaman mempunyai konsep sendiri. Coba kita lihat ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Dia sudah punya konsep sendiri. Jadi sebenarnya saat kita mengalami satu permasalahan, kita harus dengar apa kata Tuhan dan kita lakukanlah sesuai cara kerja Tuhan. Kita pahami, kita mencari kehendak Tuhan, dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak dan cara kerja Tuhan, bukan cara kerja kita. Jadi kita selalu harus introspeksi diri. Tuhan, apa yang Engkau mau untuk saya lakukan, maka saya akan melakukan hal itu. Haleluya. Selanjutnya adalah Raja Israel. Pada ayat yang ke-7 dikatakan, jadi Raja Aram mengirim surat kepada Raja Israel. Pada ayat yang ke-7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, "Allahkahku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Kita perhatikan Raja Israel ini menghadapi masalah, kemudian dia putus asa. Nah, seharusnya mari kita pelajari jika ada suatu permasalahan, mari berdoa dan berharap kepada Tuhan, bukannya kita putus asa dan malah bisa berpikiran yang negatif, berpikiran yang tidak-tidak. Jika ada masalah, cepat berdoa dan sampaikan semua pengharapan kepada Tuhan. Jika masih ada Tuhan, maka pasti selalu ada harapan. Haleluya. Kita pelajari selanjutnya tentang Nabi Elisa. Luar biasa Nabi Elisa. Nabi Elisa itu peduli terhadap pemimpin dan bangsanya. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dia peduli dengan bangsanya. Ini sudah perkara antar kerajaan. Raja Aram adalah raja yang berkuasa saat itu. Sehingga Elisa berkata, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Elisa melakukan sesuatu, motivasi dari awalnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Motivasinya adalah supaya ada seorang nabi di Israel. Ada seorang nabi di Israel, supaya ia tahu, supaya Raja Aram tahu ada nabi,
Nabi itu adalah berarti menandakan ada suara Tuhan di Israel. Ada Tuhan di Israel. Kemudian pelayanan daripada Nabi Elisa itu tidak berfokus pada harta duniawi, tetapi pada kehendak Tuhan. Pada ayat yang ke-16. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Walaupun ditawarin dengan harta duniawi, harta persembahan yang diberikan oleh Naaman. Tetapi Nabi Elisa tidak mau menerimanya. Karena bukan itu yang disuruh oleh Tuhan. Pelayanannya bukan berfokus pada harta duniawi, tetapi pada kehendak dan suara Tuhan. Mari kita lihat bahwa setelah ini ada satu perubahan pada dilihat Naaman melihat walaupun Naaman mendesaknya, Nabi Elisa tidak menerima. Sehingga ada satu pengakuan di dalam Naaman, di dalam hati Naaman, bahwa sesungguhnya dia hanya akan menyembah kepada Allah Israel saja. Dia tidak akan menyembah kepada Baal. Ayat itu adalah setelah Elisa menunjukkan satu kemurnian hatinya, ketaatannya kepada Tuhan, membawa satu pemulihan untuk Naaman. Mari kita lihat juga satu hal, yaitu Gehazi, juga pelayan Tuhan. Tetapi pelayanan yang dilakukannya kepada Tuhan didasarkan pada motivasi harta duniawi dan dusta. Ayat 21 dikatakan, lalu Gehazi mengejar Naaman. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta perangnya. Mari kita lihat bahwa Gehazi sudah melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia datang dengan dusta karena motivasinya adalah untuk mendapatkan harta duniawi. Jadi biarlah di dalam apapun yang kita kerjakan, motivasi kita, baik kita sebagai hamba Tuhan, baik kita sebagai orang yang diutus Tuhan untuk bekerja di dalam bidang kita masing-masing, motivasi kita adalah tetap Tuhan dan kebenaran. Kita tetap harus ingat tentang firman Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki di dalam pekerjaan kita. Jadi taatlah kepada Tuhan, karena ketaatan membawa pemulihan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Naaman menjadi bertobat, Naaman menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian sebaliknya, ketidaktaatan daripada Gehazi membawa satu penyakit, bahkan bukan untuk dirinya sendiri, itu penyakit juga kepada keturunannya. Ketidaktaatan itu dampaknya juga luar biasa, tidak hanya diri kita tetapi juga bisa anak cucu. Oleh sebab itu, mari kita taat kepada Tuhan. Mari kita beritakan tentang Tuhan, kita nyatakan iman kita kepada Tuhan, kepada dunia ini. Karena memang sungguh ketaatan kepada Tuhan itu akan berdampak pemulihan bagi orang lain. Siapakah yang Tuhan utus? Saya dan saudara. Siapakah yang Tuhan katakan terang dunia ini? Saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari kita taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan
firman-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami banyak belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau memberikan kami iman seperti seorang pelayan daripada istri Naaman ya Tuhan. Bagaimana dia memiliki iman dan disampaikannya kepada orang lain, dan hal itu berdampak bagi orang lain, bahkan bagi kerajaan yang belum mengenal Tuhan, bagi kerajaan Aram saat itu ya Tuhan. Berilah ketaatan kepada kami, keberanian kepada kami ya Tuhan, untuk memberitakan akan firman-Mu ya Tuhan, baik ataupun tidak baik waktunya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, biarlah sungguh kami juga bisa berdampak bagi orang lain, sama seperti pegawai-pegawai Naaman ya Tuhan, yang memberikan satu kekuatan, satu peneguhan kepada Naaman ya Tuhan, sehingga Naaman dikuatkan dan boleh menjadi taat Tuhan akan suara Tuhan melalui Nabi Elisa ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, urapi mulut bibir kami ya Tuhan, dengan kuasa dan urapan yang daripada Engkau. Dan juga kami boleh belajar daripada Naaman ya Tuhan, bagaimana ketaatan itu menghasilkan satu pemulihan dan kesembuhan ya Tuhan. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kami mau tetap berjalan dalam ketaatan. Kami terus mau percaya ya Tuhan kepada Engkau. Apapun permasalahan kehidupan kami ya Tuhan, apapun pergumulan kami ya Tuhan, saat kami fokus dan berserunya kepada Engkau, maka Engkau akan menjawab ya Tuhan. Karena sungguh Engkau Tuhan itu ada dan nyata ya Tuhan. Engkau Tuhan itu sungguh akan melakukan sesuatu ya Tuhan, tidak hanya zaman dahulu Tuhan, tetapi juga zaman sekarang Tuhan, sampai selama-lamanya, karena Engkau berkata Engkau akan menyertai kami sampai pada akhir zaman.
Engkau berkata waktu Engkau naik ke surga Tuhan, Engkau berkata, sesungguhnya aku menyertai Engkau sampai pada akhir zaman. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu bahwa kami menaruhkan pergumulan kami ini kepada Tuhan yang kami percayai, kepada Tuhan yang mampu mengerjakan sesuatu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jauhkanlah kiranya Tuhan daripada hati kami yang hanya fokus kepada harta dunia ini ya Tuhan, seperti Gehazi itu Tuhan. Tetapi biarlah kami memiliki ketulusan hati, memiliki keterbebanan terhadap bangsa kami seperti Elisa. Memiliki ya Tuhan, keterbebanan Tuhan untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, lebih daripada harta benda yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.